Pada tahun 2018, Rameshwar Sharma dan keluarganya yang tinggal di Jaipur menjadi pusat perhatian karena putra mereka Dushan telah hilang sejak malam sebelumnya. Kemudian mereka tiba-tiba menerima telepon dari Dushan. Segera setelah mengangkat telepon, ayah Dushan pertama kali mendengar suara putra mereka yang memohon untuk menyelamatkan hidupnya. Sambil menangis, meminta ayahnya untuk memberikan uang pada penculiknya. Segera setelah itu, seorang wanita menyambar telepon dari Dushan dan mulai mengancam ayahnya. Memperingatkannya bahwa jika dia tidak mentransfer 45 juta rupiah ke rekening Bank Dushan dalam waktu 20 menit, maka wanita itu akan membunuh Dushan. Mendengar ini, ayah Dushan pun ketakutan. Keluarga itu hanya punya tabungan memang sekitar 45 juta rupiah, dan ayahnya segera mentransfer semua uangnya, sambil berharap putranya akan segera dibebaskan oleh si penculik. Tetapi setelah itu, telepon Dushan menjadi tidak aktif. Mereka telah memberikan semua tabungan hidup mereka untuk menyelamatkan Dushan, tetapi tidak ada kabar sama sekali tentang putra mereka. Karena sangat khawatir, mereka akhirnya berpikir bahwa melibatkan polisi dalam masalah ini adalah hal yang benar. Polisi kemudian memulai penyelidikan mereka, tetapi 1 hari berlalu dan polisi tidak mendapatkan petunjuk apapun. Di rumah, ayah dan istri Dushan sangat kesal, bingung, dan khawatir. Mereka terus bertanya pada polisi tentang kabar Dushan. Pada pagi hari tanggal 4 Mei 2018, mereka menerima telepon dari polisi bahwa sebuah koper telah ditemukan di desa tetangga, dan di dalamnya terdapat mayat yang telah dipotong-potong. Polisi menduga jenazah itu mungkin adalah Dushan. Kemudian polisi menunjukkan jenazah tersebut kepada Rameshwar, ayah Dushan. Ketika dia melihat arloji di tangannya, ia segera menyadari bahwa itu adalah benar-benar jenazah putranya. Setelah itu, polisi pertama-tama menyelidiki catatan panggilan telepon Dushan dan menemukan bahwa ada banyak panggilan dari nomor yang sama di ponsel Dushan. Polisi mulai melacak nomor tersebut. Lokasi pelacakan membawa polisi ke tempat parkir stasiun kereta Gandhinagar, di mana seorang wanita berusia 27 tahun dan 2 pria berusia sekitar 20 tahun mencoba melarikan diri ke suatu tempat dengan memasukkan barang-barang mereka ke dalam mobil Dushan. Karena saat itu ketiganya didapati polisi berada di dalam mobil Dushan, mereka semua ditangkap dengan tuduhan telah membunuh Dushan. Tersangka pembunuhan adalah pria Seth yang berusia 27 tahun, Laksha Walia yang berusia 20 tahun, dan Dishkan Kamra yang juga berusia 20 tahun. Dalam pernyataannya, Dishkan dan Laksha mengatakan bahwa yang merencanakan pembunuhan itu adalah pria Seth. Ketika polisi memeriksa latar belakang pria, mereka terkejut karena ternyata catatan kriminal pria cukup panjang. Masuknya pria ke dunia kriminal dimulai pada tahun 2012 ketika dia baru berusia 12 tahun. Pria yang sejak lahir tumbuh besar di sebuah desa kecil sangat terkesan ketika dia datang pertama kali ke Jaipur dan seketika ingin menjadi kaya sesegera mungkin. Secara bertahap, dia mulai menghubungi layanan pendamping dan mulai memasok gadis-gadis dari sekolahnya ke mucikari. Dia biasanya mengirim gadis-gadis teman sekolahnya untuk tidur dengan orang-orang kaya, dengan mengiming-imingi uang yang banyak kepada mereka, dan dia biasanya mengambil komisi dari setiap layanan tersebut. Kemudian, pria memperhatikan bahwa banyak orang yang telah menikah di sekitarnya berselingkuh dengan membuat akun di aplikasi kencan. Melihat kenyataan itu, pria membuat rencana lain yang sangat mudah untuk mendapatkan uang. Pria lalu membuat profil di Tinder, di mana dia akan memikat para pria dengan godaan nafsu. Kemudian menjebak mereka dengan mengambil foto intim dengan mereka dan memeras uang mereka. Kejahatan ini juga disebut perangkap madu. Karena perbuatannya itu, pria sempat ditangkap pada tahun 2017. Tetapi setelah keluar dari penjara,
dia terlibat lagi dalam semua pekerjaan penipuan itu. Kemudian, pria bertemu seorang pria bernama Diskan di Tinder. Dia adalah seorang produser. Keduanya jatuh cinta satu sama lain, dan Diskan meninggalkan semua pekerjaannya di Mumbai dan mulai tinggal di apartemen elit di Jaipur dengan pria. Pria yang baru saja keluar dari penjara tidak punya banyak uang, tetapi dia tidak rela mengorbankan hobinya, sehingga Diskan yang mencintainya selalu membiayainya. Untuk memenuhi hobi pria, Diskan telah meminjam dari banyak orang, dan kini dia tenggelam dalam hutang sebanyak 21 lakh atau sekitar 400 juta rupiah. Para kreditur mengancam akan membunuhnya jika dia tidak membayar hutang-hutangnya tepat waktu. Untuk keluar dari masalah ini, Diskan membuat rencana dengan bantuan temannya yang bernama Laksha. Menurut rencana, mereka akan menggunakan trik lama pria untuk menipu orang kaya, memanggilnya ke apartemen mereka, dan mereka akan menculik lalu meminta uang tebusan yang besar dari keluarganya. Segera setelah rencana dibuat, pria mulai mencari mangsanya di Tinder, di mana kemudian dia menemukan Vivon Kohli, seorang pengusaha miliarder. Pria menjebak Vivon dalam cintanya dan mulai semakin dekat dengannya. Setelah bertemu 2 kali di kedai kopi, pria merayu Vivon untuk bermalam di rumahnya. Vivon yang bernafsu langsung pergi ke rumah pria. Tetapi begitu dia membuka pintu, dia dihadang oleh Diskan dan Laksha yang langsung memukulinya dan mengikatnya ke tempat tidur. Vivon tidak percaya pengkhianatan sebesar itu. Sementara Diskan dan Laksha sedang memukuli Vivon, pria mulai menggeledah dompet Vivon, bermaksud untuk mengeluarkan kartu kredit dan uang tunai dari dompetnya. Tetapi ketika pria membuka dompet Vivon, dia menyadari bahwa cinta, seks, dan jebakan pengkhianatannya telah berbalik padanya. Karena di dalam dompet itu terdapat kartu identitas dengan foto Vivon, tetapi alih-alih nama Vivon, yang tertulis di sana adalah Dushyant Sharma. Pria dengan geram bergegas masuk ke dalam kamar sambil berteriak dan mulai menyuruh Diskan dan Laksha untuk menyiksanya lebih lanjut demi mengetahui seluruh kebenaran dari Vivon. Dengan mengerang kesakitan, Vivon menyerah dan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya menipu pria. Karena nama aslinya adalah Dushyant, dan dia mempunyai istri dan anak-anak. Juga sebenarnya dia bukan anak seorang pengusaha kaya, tetapi dia hanyalah seorang pria kelas menengah yang bekerja di perusahaan pertambangan. Pria sangat kesal setelah mendengar semua ini, tetapi dia memutuskan bahwa dia tidak akan menyimpang dari rencananya, dan sekarang dia akan meminta uang dari keluarga Dushyant. Sesuai dengan instruksi mereka, ayah Dushyant telah mentransfer 45 juta rupiah dalam waktu 20 menit setelah telepon mereka. Tetapi ada hal lain yang mengganjal di pikiran pria, yaitu karena rencananya gagal, dia merasa sangat marah, dan dia memutuskan bahwa demi keselamatannya, dia harus membunuh Dushyant. Atas perintah pria, Diskan mengambil bantal dan mulai membekap Dushyant. Tetapi setelah mencoba beberapa kali, Diskan tetap gagal membunuh Dushyant. Dengan marah, pria membawa pisau dari dapur dan memberikannya kepada Diskan, yang kemudian menikamkannya 10 kali pada Dushyant untuk membunuhnya. Setelah Dushyant mati, untuk menyembunyikan tubuhnya, pria, Diskan, dan Laksha bersama-sama memotong-motong tubuh Dushyant dan memasukkannya ke dalam koper. Mereka kemudian membawa koper itu dengan mobil Dushyant dan melemparkan koper itu ke bukit. Di persidangan, pernyataan ketiga pelaku berbeda satu sama lain. Menurut Diskan, semua perencanaan dilakukan oleh pria dan Laksha. Menurut pria, semuanya dilakukan oleh Diskan dan Laksha. Sedangkan menurut Laksha, semua perencanaan dilakukan oleh Diskan dan pria.
Ketiganya terus saling menyalahkan. Tetapi pengadilan memutuskan ketiganya sebagai pelaku dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Sementara Dishkan dan Laksha masih menyalahkan diri mereka sendiri atas peristiwa itu, Priyaset percaya bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan apapun. Baginya, dia hanya menipu orang-orang yang berselingkuh dan melakukan pekerjaan sosial. Bagaimana menurut pendapat kalian? Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.